Apa kabar kalian semua? Pada video kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan. Dan sekarang seminggu setelah kita merayakan Paskah, kita masih merayakan kebangkitan Yesus dan sebentar lagi akan naik ke surga. Ya, di bulan depan, di bulan Mei kita akan merayakannya. Dan kita akan membuka kitab Yohanes dan Lukas karena Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, oke, kita buka di Yohanes dulu ya. Nah, pada suatu ketika malam hari, para murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, apalagi jendelanya. Ya, murid-murid Yesus berkumpul di satu rumah, pintu tertutup, terkunci, jendela terkunci, tertutup semua. Kenapa? Karena mereka takut kalau orang Yahudi menangkap mereka. Sebab mereka mengira kalau orang Yahudi akan menangkap mereka dan matinya lebih mengenaskan gitu. Tiba-tiba entah dari mana Tuhan Yesus muncul secara ajaib dan dia bilang, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangan dan lambungnya. Ya, kalau di Lukas, pas Tuhan Yesus lihat, wih kaget karena dikira, wah jangan-jangan ini hantu. Tuhan Yesus justru bilang, jangan takut, aku bukan hantu. Rabalah daging dan tulangnya, kaki dan tangannya. Setelah diraba, benar-benar ini tubuh Tuhan Yesus. Dan setelah itu, Tuhan bertanya pada mereka, adakah sebuah makanan? Akhirnya mereka kasih ikan goreng ke Tuhan Yesus, sepotong aja. Dan Tuhan Yesus makan dan terbukti dia bukan hantu. Dia adalah Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Dan dia menyampaikan apa yang terjadi, bahwa Roh Kudus akan datang dalam hidup mereka. Sementara peristiwa itu kalian tahu yang di situ ada berapa? Tebak. 12? Salah, sebab Yudas Iskariot mati. 11 juga salah. Kenapa? Karena Thomas juga tidak ada di situ. Maka hanya 10 orang di situ, yakni Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Yakobus anak Alfius, dan atau Tadeus anak Yudas, dan ya, ulangi, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Tadeus, Simon orang Zelot, sama Yakobus anak Alfeus. Ya, gitulah. Nanti kalian cari sendiri sebab ada nama-nama yang mirip dengan yang lainnya gitu. Jadi cuma 10 murid yang ada di situ intinya. Jadi intinya 10 orang ada di situ. Dan beberapa waktu kemudian Thomas baru datang dan 10 muridnya ini bilang, kami telah melihat Tuhan. Thomas yang disebut Didimus ini bilang, tetapi sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Maka 8 hari kemudian setelah ucapan itu, maka semuanya berkumpul. 11 murid sudah berkumpul semua dan Yesus datang secara ajaib. Ya, padahal pintu-pintu terkunci dan jendela masih terkunci. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata pada Thomas. Thomas menyuruh untuk menaruh jarinya ke bekas pakunya dan bekas lambungnya. Dan dia bilang, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Maka Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus bilang begini, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Ya, walaupun di Yohanes juga ditulis, memang masih banyak lagi tanda-tanda yang Yesus lakukan. Dan Yesus masih menampakkan diri ke semua orang selama 40 hari di masa menjelang dia naik ke surga. Karena 40 hari kemudian dia akan naik ke surga setelah kebangkitan.
Dan 10 hari setelah kenaikan pasti turunnya Roh Kudus. Ya, yang sebentar lagi kita akan adakan. Ya, sekian firman pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Ketemu lagi minggu depan. Goodbye. God bless you.